Hai, kali ini Sarah dan Riza mau ngomongin gimana sih memilih format podcast yang tepat untuk podcastmu. Jadi, kenapa sih kita harus memilih format podcast terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita merekam suara kita untuk dijadikan podcast? Yang pertama adalah supaya kita tahu gitu kan, ketika kita nanti pada akhirnya melakukan perekaman suara, nah apakah kita sudah paham alur dari podcast kita, alur cerita dari podcast kita. Jadi, tujuan yang pertama adalah supaya kita sebagai podcaster itu bisa tahu alur dari podcast yang akan kita bawakan. Yang kedua adalah kita mengetahui bahwa setiap episode ataupun podcast secara keseluruhan perlengkapan apa saja sih atau resource apa aja sih yang dibutuhkan ketika membuat sebuah rekaman atau ketika membuat sebuah podcast. Jadi nanti kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhannya. Lalu yang ketiga, kalau kita sudah tahu format podcastnya itu apa yang tepat sesuai sama kebutuhan kita, pada akhirnya nanti kita akan lebih mudah dalam melakukan perekaman suara. Udah tahu jelas alurnya, udah tahu aset apa aja yang dibutuhkan atau aset apa saja yang dimiliki. Nanti ketika kita melakukan eksekusi atau kita melakukan produksi, kita bakal lebih tahu, lebih pasti, lebih nyaman, dan ketika menjalankannya itu akan lebih minim kesalahan. Nah, sekarang ini kayaknya banyak teman-teman yang udah mulai tertarik untuk bikin podcast. Mungkin karena memang sekarang lagi happening banget, jadi banyak yang ngerasa bahwa wah kayaknya podcast menyenangkan ya, nggak ribet dibandingkan kayak bikin vlog. Lalu kemudian buat yang selama ini udah sering menulis di blog, bikin podcast itu kayak sesuatu hal yang lebih bisa mengeksplor kemampuan. Kalau selama ini cuma nulis aja di blog, tapi ketika pada akhirnya bisa berbicara dan kemudian didengarkan oleh banyak orang, itu rasanya lebih menyenangkan. Dan juga kayaknya banyak nih para veteran-veteran penyiar radio atau siapapun yang memang selama ini bekerja di radio, kayaknya bisa mengobati rasa kangen dengan yang namanya melakukan perekaman suara sendiri di rumah dan membuat podcast. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong pagi ini ya kan, podcast ini, jadi pagi ini Sarah melakukan perekaman 3 sekaligus. Jadi di Instagram Live untuk podcast dan sekaligus untuk vlog. Jadi biar langsung multiple device dan digunakan nanti untuk multiple platform. Jadi teman-teman, kalau kita bicara mengenai format podcast, itu ada beberapa format podcast yang bisa dipilih. Format podcast yang paling umum itu adalah, yang pertama adalah solo podcast atau yang biasa disebut dengan monolog. Nah, pengertian dari podcast monolog atau solo podcast ini sendiri adalah sebuah podcast yang dibawakan oleh satu orang. Jadi satu orang ini nanti akan berlaku baik sebagai host, baik sebagai narasumber, lalu kemudian nantinya dia juga akan mengedit, akan mempromosikan, akan mengupload podcastnya sendiri. Jadi bisa dibilang one man show lah. Dia akan bertanggung jawab terhadap keseluruhan podcast yang dia bawakan. Tapi bisa aja kalau misalnya dia sudah mengerjakan podcast di ranah lebih profesional, dia hanya akan duduk manis sebagai eksekutornya aja, sebagai podcasternya aja yang membawakan show-nya aja, tapi nanti ada tim produksi di belakangnya juga nggak masalah. Tapi sebenarnya intinya dari solo podcast sendiri adalah sebuah podcast yang dibawakan oleh satu orang. Satu orang ini berlaku sebagai host sekaligus narasumber. Nah, kebanyakan memang podcast yang ada di Indonesia ini bisa dibilang kebanyakan adalah solo podcast, karena kalau kita lihat secara kebutuhan dia sederhana gitu kan dibandingkan sama format yang lainnya. Karena cuma butuh satu orang aja yang show di episodenya gitu. Nah, apa aja sih kemudian yang dibutuhkan kalau teman-teman mau membuat solo podcast? Yang pertama yang dibutuhkan jelas diri kita sendiri. Artinya kita udah pede gitu teman-teman sama suara yang kita punya. Kita udah pede sama kemampuan storytelling yang kita miliki. Lalu perlengkapannya bisa dimulai hanya dengan memiliki sebuah handphone saja. Karena sebuah handphone itu kan sudah dilengkapi biasanya dengan fitur recorder di dalamnya, ataupun teman-teman bisa mengunduh aplikasi untuk merecord suara. Lalu kemudian teman-teman bisa menyiapkan naskahnya sendiri. Jadi kelebihan dari solo podcast ini, kita tidak terintervensi oleh orang lain.
Kita siapkan alatnya sendiri, kita siapkan diri kita sendiri, lalu kemudian juga kita siapkan naskahnya sendiri. Sehingga ketika membawakannya kita merasa lebih bebas, lebih leluasa, kita bisa explore apa yang ada di pikiran kita, seperti itu. Nah, kemudian walaupun bisa dibilang secara kebutuhan gitu kan, dia itu relatif sederhana, lalu kemudian juga perlengkapan yang dibutuhkan itu tidak banyak. Kelebihan dari solo podcast ini sendiri adalah kita bisa membawakan sebuah program atau sebuah episode atau sebuah podcast itu menjadi sepenuhnya milik kita. Lalu kemudian kita bisa bebas dalam membawa alur podcast itu dari awal sampai dengan akhir. Kita tidak terganggu oleh adanya orang lain sehingga kita bisa menyampaikannya itu dengan leluasa. Nah, tapi meskipun demikian ada beberapa sisi kekurangan dari solo podcast atau podcast monolog. Yang pertama adalah podcast monolog ini kekurangannya yaitu ketika seorang podcaster itu nggak punya kemampuan storytelling yang baik, nantinya dia akan merasa kesulitan dalam menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Jadi kalau tanpa persiapan apapun, nggak mau bikin naskah, males bikin naskah gitu kan, nantinya dia akan merasa atau akan mengalami kesulitan ketika menyampaikan informasi kepada audiensnya. Aduh, yang mau diomongin apa ya? Akibatnya ketika seorang podcaster yang cuma sendirian aja ini bingung mau ngomong apa, akhirnya podcastnya bisa ngelantur kemana-mana. Yang niatnya awalnya cuma ngomongin A, bisa ke B, bisa ke C, bisa ke D, bisa ke E, bisa kemana-mana. Lalu kemudian namanya juga adalah one man show. Jadi dia adalah satu orang yang menentukan keberhasilan dari episodenya itu. Apakah episodenya akan berhasil ataukah episodenya akan gagal. Nah, jadi tolak ukur keberhasilan di solo podcast atau podcast monolog ini murni terletak pada si podcaster. Jadi alangkah baiknya seorang podcaster yang menentukan ingin membuat sebuah solo podcast atau podcast monolog harus mempersiapkan dengan baik materi yang akan dia sampaikan ke audiens. Seperti itu. Terus kemudian sisi kekurangannya yang kedua adalah kalau tidak memiliki kemampuan storytelling yang bagus, akibatnya adalah dia akan membawakan podcastnya dengan monoton atau membosankan. Jadi saran Sarah adalah ketika teman-teman menentukan untuk membuat solo podcast atau podcast monolog, teman-teman harus memastikan topik apa yang ingin dibicarakan dan kemudian teman-teman menentukan juga berapa lama durasi yang akan teman-teman bawakan. Jadi ketika nanti sudah tahu naskahnya atau kita udah mempersiapkan naskahnya, kita udah tahu apa yang mau dibicarakan gitu kan ya. Lalu nanti pada akhirnya teman-teman harus menentukan kira-kira durasi yang tepat untuk podcast kita itu berapa. Sehingga ketika nanti dieksekusi, teman-teman nggak akan ngelantur kemana-mana sehingga durasinya jadi kelamaan. Karena memang idealnya kalau kita belajar dari proses siaran radio, kemampuan orang dalam mendengarkan itu paling di menit ke 10 sampai ke 15. Jadi 10 sampai 15 menit itu maksimal kemampuan seseorang dalam mendengarkan. Maka kalau misalnya terlalu lama, pendengar itu bakal cepat bosan. Itu kenapa ketika teman-teman pengen membawakan podcast solo atau podcast monolog, alangkah baiknya teman-teman udah tahu bahwa nanti berapa lama durasi yang akan dipilih atau ditentukan untuk membawakan sebuah episode. Halo, selamat pagi dulu untuk yang udah gabung di Instagram live-nya Sarah Neriza. Jadi hari ini Sarah melakukan beberapa perekaman sekaligus, yaitu video untuk vlog, lalu kemudian suara untuk podcast dan juga melakukan Instagram live. Ada siapa ini? Mas atau Mbak? Mbak Reiza, Mbak mau nanya nih untuk skrip materi yang mau disampaikan kira-kira cara menyusunnya yang baiknya bagaimana ya? Jadi nanti kalau untuk menyusun naskah sendiri, nanti mungkin bisa nanti kita obrolin lebih lanjut karena itu menyusun naskah itu lumayan teknis banget. Jadi ada 3 hal, mau nulis naskah kata per kata, kerangka episode ataupun bullet point. Kalau pengen
melihat contoh-contohnya, Mbak bisa buka di blognya Sarah di www.neiriza.com. Di situ ada contoh-contoh membuat naskah podcast. Jadi Mbak bisa menentukan kira-kira mana nih naskah yang tepat menyusunnya untuk podcastnya Mbak gitu. Nanti selanjutnya aja ya, hari ini kita ngomongin ke format podcast dulu. Oke. Lalu kemudian yang kedua, tadi kalau kita udah ketemu sama solo podcast, format podcast yang kedua itu adalah one on one interview. Jadi ada format podcast namanya one on one interview. Jadi ada satu orang host dan juga ada satu orang narasumber. Nah, di sini nantinya akan terjadi sebuah tanya jawab, aktivitas tanya jawab antara si host atau si podcaster itu dengan si narasumbernya. Bedanya sama conversational podcast, ada format yang ketiga namanya conversational podcast. Jadi kalau di conversational podcast itu lebih ke percakapan atau lebih ke ngobrol membahas topik tertentu yang pada akhirnya akan diambil sebuah conclusion, diambil sebuah kesimpulan. Lalu ketika sudah diambil sebuah kesimpulan itu bisa menjadi sebuah solusi dari topik yang dibahas, bisa juga hanya sebuah penarikan kesimpulan semata gitu, tidak menyelesaikan masalah apapun. Kita akan fokus dulu ngomongin ke format podcast one on one interview. Jadi ada satu podcaster dan juga ada satu narasumber. Nah, kalau dilihat dari sisi kebutuhannya, podcast one on one interview itu kebutuhannya bisa dibilang cukup sederhana juga. Nggak harus dilakukan secara live, dalam artian antara podcaster dan juga narasumber itu harus ketemu langsung, nggak harus seperti itu. Jadi bisa aja kita menggunakan, sekarang ada kecanggihan teknologi antara podcaster dan juga antara narasumber itu saling nggak ketemu. Jadi secara kebutuhan sebenarnya cukup sederhana. Kita bisa menyiapkan satu mikrofon gitu kan ya, atau kita bisa menyiapkan satu handphone untuk melakukan perekaman suara dari sisi alat. Cuma kemudian kita harus bisa memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam podcast itu, baik si podcaster maupun si narasumber ini, dia suaranya mampu ditangkap dengan baik melalui alat yang dipasang atau alat yang dipakai, yang digunakan. Jadi kalau misalnya nih kita pakai alatnya adalah sebuah handphone untuk merekam suara, maka kita harus memastikan baik suara narasumber maupun suara podcasternya itu harus bisa diterima dengan baik. Lalu kemudian kalau misalnya kita mau menggunakan perlengkapan yang lebih pro, misalnya di situ ada laptop, lalu kemudian ada mikrofon, ya kan? Bisa aja kita pakai cukup satu mikrofon aja. Tapi bisa juga kita menyiapkan 2 mikrofon. Bebas sih, sesuai sama kebutuhan. Jadi sebenarnya secara kebutuhan antara solo podcast sama podcast one on one interview itu kebutuhannya nggak beda jauh. Nah kemudian apa sih sisi kelebihan daripada one on one interview? One on one interview itu kelebihannya adalah kita bisa menggali perspektif yang berbeda, menyajikan sesuatu hal yang berbeda untuk pendengar podcast kita. Kalau yang selama ini kita sendirian ngomong di solo podcast itu kan kita sendirian ngomong, opini itu ada berasal dari kita sendiri sebagai podcasternya. Tapi kalau misalnya kita membuat one on one interview, di situ kita akan menemukan point of view atau sudut pandang yang berbeda dari narasumber kita. Lalu kemudian bagi pendengar sendiri itu juga ada variasi, ya kan? Dia bisa mendengarkan dari 2 sumber suara, ada 2 wawasan yang dia terima. Secara dinamika interview pastinya akan lebih bagus gitu kan ya, lebih variatif dibandingkan solo podcast yang cuma ngomong sendirian aja. Jadi one on one interview itu lebih hidup gitu kan ya. Tapi tergantung juga sebenarnya dengan proses perekaman interview yang dilakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman dengerin beberapa episode di podcastnya Sarah yang The Late Brunch with Sarah Neiriza, teman-teman bisa melihat di situ ada 2 jenis one on one interview. One on one interview pertama itu Sarah lakukan dengan cara menelpon narasumber. Jadi ketika Sarah menelpon narasumber, Sarah lakukan record atau perekaman suara. Nah, jadi di situ kalau kita lihat TikToknya antara si podcaster sama narasumbernya itu lebih
lebih kelihatan gitu kan ya, lebih interaktif. Tapi Sarah juga melakukan teknis yang kedua, yaitu menggunakan WhatsApp. Tapi nggak pakai voice notes yang ada di WhatsApp. Jadi Sarah minta narasumbernya terlebih dahulu untuk melakukan perekaman suara lalu dikirim via WhatsApp atau via email gitu kan ya. Sebenarnya bisa juga pakai voice note yang ada di WhatsApp. Tapi kalau menurut Sarah ya kan, ketika suara atau hasil suara yang direkam lewat voice note itu lebih buruk. Jadi ini kesannya subjektif sih. Lebih buruk hasilnya dibandingkan ketika kita merekam di fitur recorder yang ada di handphone. Jadi biasanya Sarah akan minta narasumber itu untuk merekam suaranya menggunakan recorder yang ada di HP, lalu kemudian dikirim ke Sarah lagi lewat WhatsApp atau lewat email. Lalu kemudian agar proses interview dengan narasumber ini menjadi lebih mudah atau menjadi lebih menyenangkan, biasanya Sarah juga akan mengirimkan terlebih dahulu daftar pertanyaan ke narasumber. Jadi daftar pertanyaannya itu dikirimin dulu ke narasumber. Setelah itu narasumber bisa mempelajari pertanyaannya sehingga ketika dia melakukan perekaman suara dia nggak kebanyakan melakukan kesalahan atau belibet ngomong. Dan itu karena kalau misalnya dia terlalu banyak kesalahan nantinya akan mengganggu ataupun juga akan mempersusah kita ketika melakukan editing. Nah tadi kebutuhannya udah sederhana ya kan di one-on-one interview. Lalu kemudian kelebihannya adalah dia lebih ada dinamikanya karena ada 2 orang yang dihadirkan dalam episode podcast itu. Nah kekurangannya adalah kalau misalnya narasumber kita itu juga tidak terbiasa melakukan perekaman suara, ya harus siap-siap aja nanti akan ada yang namanya blank session gitu kan ya. Jadi kita tanya apa, narasumbernya mikir dulu kelamaan, itu kalau misalnya dilakukan secara live. Jadi misalnya kita tanya apa tapi narasumbernya tuh bingung gitu loh mau ngomong apa. Jadi dia tuh kebanyakan diem, kebanyakan mikir. Aduh, itu susah juga. Nanti proses kita editing bakal ribet. Lalu kemudian kekurangannya ketika melakukan proses perekaman suaranya itu nggak ketemu langsung, ya interaksinya sih relatif lebih terbatas dibandingkan kita ketemu langsung sama narasumbernya. Tapi apakah one-on-one interview itu banyak disuka sama orang? Banyak. Beberapa podcast yang masuk di top chart di Spotify itu juga banyak yang memilih format one-on-one interview dengan catatan topik yang diangkat itu menarik, dengan catatan narasumber yang dihadirkan itu menarik gitu. Itu adalah format podcast yang kedua. Sekarang kita akan ngomongin format podcast yang ketiga, yaitu conversational podcast. Nah untuk di conversational podcast sendiri ini biasanya melibatkan beberapa orang sekaligus dalam sebuah show di episode podcast. Jadi bukan cuma 2 orang tapi biasanya ada lebih dari 2 orang di situ. Ada satu topik yang diangkat lalu kemudian nanti akan diobrolin bareng-bareng dengan beberapa orang yang terlibat di sana. Ada beberapa modelnya. Ada yang 1 orang host, lalu ada beberapa narasumber yang dihadirkan. Atau bisa juga semuanya itu berfungsi sebagai host. Jadi ada 1 host utama dan juga semuanya berfungsi sebagai co-host. Ada beberapa podcast yang modelnya conversational podcast, kayak misalnya podcast Mas punyanya Omes. Lalu juga ada podcastnya Reza Rapot ya kan. Ada beberapa podcast di Indonesia yang lumayan posisinya bagus di chartnya Spotify, itu formatnya adalah conversational podcast. Secara kebutuhan dia memang lebih butuh banyak alat gitu kan. Kita nggak bisa ngerekam hanya pakai recorder yang ada di handphone. Sarah nggak bisa bayangin betapa ribetnya ketika banyak orang ngomong lalu kita cuma mengandalkan recorder yang ada di handphone. Jadi menurut Sarah secara perlengkapan conversational podcast itu butuh perlengkapan yang lebih detail atau lebih kompleks. Bisa beberapa mikrofon, lalu kemudian membutuhkan rundown yang cukup jelas supaya podcastnya juga nggak kemana-mana alurnya. Lalu kemudian masing-masing orang itu harus tahu porsi. Jadi kapan dia harus ngomong, kapan dia harus diam, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian negatifnya adalah, atau bukan negatif sih kalau dibilang, kekurangannya adalah conversational podcast itu, ya ini ketika semua orang itu pengen menunjukkan kemampuan dia dalam berbicara. Jadi semuanya pengennya ngomong gitu, menunjukkan sisi egoisnya. Nah, ini sebenarnya tidak menguntungkan. Karena apa? Karena nanti suara yang diterima atau yang tertangkap oleh mikrofon itu akan banyak dan membuat jadinya podcastnya jadi terlalu riuh, berisik gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita memang memilih untuk conversational podcast, kita pilih satu topik dan masing-masing orang itu harus sadar posisinya, kapan dia harus ngomong, kapan enggak, sehingga podcast itu alurnya juga bisa diikuti dengan baik oleh pendengar. Terus kemudian yang keempat adalah non-fictional storytelling, yaitu sebuah podcast yang berisikan sebuah cerita, kan namanya aja non-fiksi ya. Jadi dia kisahnya itu kisah nyata, kemudian diangkat dengan gaya bertutur seperti mendongeng, lalu kemudian bercerita. Idealnya sih paling bisa dilakukan satu orang atau bisa juga dilakukan 2 orang. Tapi intinya di sini ada kekuatan storytelling atau ada kekuatan bercerita. Kalau teman-teman mungkin udah pernah dengerin podcastnya Sarah yang Kalau Cinta, nah itu adalah salah satu contoh dari format podcast non-fictional storytelling. Kalau teman-teman pernah dengerin podcast Do You See What I See? Itu adalah juga salah satu contoh dari format podcast non-fictional storytelling, di mana podcast menceritakan sebuah kisah yang tidak dibuat-buat, alias kisahnya itu kisah nyata. Lalu kemudian alur daripada podcast itu tuh cukup jelas gitu loh. Kapan introduction-nya, lalu kapan nyampe di konfliknya, nyampe di confrontation-nya. Dan juga nanti ada conclusion-nya atau ada kesimpulannya. Jadi itu adalah kisah nyata yang dibawakan. Pro-nya adalah, positifnya adalah ini adalah salah satu format podcast yang disukain banyak pendengar khususnya di Indonesia, karena ada beberapa podcast yang mencapai posisi-posisi chart tertinggi itu menggunakan format podcast non-fictional storytelling. Asalkan kunci utamanya podcaster ini bisa membawa podcastnya itu dengan gaya storytelling yang baik. Jadi gak membosankan. Terus juga dia bisa menyajikan ceritanya itu punya nyawa gitu kan ya. Kalau misal mau menceritakan cerita horor, nah dia bisa benar-benar menyajikan ceritanya itu ngebuat orang yang mendengarkan jadi merinding. Atau dia bisa tambahin backsound tertentu yang membuat ceritanya itu menjadi lebih hidup dan bisa dinikmati sama audiensnya. Ceritanya berbasis peristiwa atau fenomena nyata, non-fictional storytelling. Lalu kontranya atau kekurangannya adalah kalau si podcaster ini tidak bisa membawakan kemampuan storytellingnya ini dengan baik, ya hasilnya akan monoton. Seperti itu, sama seperti ketika dia melakukan solo podcast. Lalu yang kelima adalah fictional storytelling. Kalau tadi non-fiksi nih teman-teman, kalau yang sekarang adalah fictional storytelling, yaitu sebuah podcast yang membawakan sebuah cerita fiksi dengan gaya mendongeng, bertutur atau bercerita, menyajikan sebuah alur yang jelas dalam podcastnya, kapan pembukaannya, kapan intinya atau main pointnya, kapan conclusionnya atau kapan kesimpulannya gitu. Nah, kalau ngomongin non-fiksi ini kayaknya cocok banget, atau teman-teman udah pernah dengerin e-book gitu kan ya, dongeng misalnya. Nah ini kita bisa gitu membawakan sebuah dongeng atau cerita, legenda, apapun kita bawakan dalam bentuk podcast. Misalnya nih cerita tentang legenda Malin Kundang, misalnya kayak gitu. Jadi kita bawakan misalnya kayak gini. Ada seorang laki-laki bernama Malin Kundang. Dia hidup bersama dengan ibunya. Suatu hari Malin Kundang ingin pergi ke kota untuk mengubah nasib. Dia meminta izin kepada ibunya. Ibu, aku ingin meminta izin padamu untuk pergi ke kota.
Jadi di situ seolah-olah podcaster ini menjadi pendongeng atau pencerita gitu kan ya. Tapi kisahnya adalah kisah fiksi gitu atau kisah fiktif gitu kan. Kalau tadi non fiksi, kalau ini fiksi. Jadi di situ jelas ketika ada ceritanya, Malin Kundang tinggal sama ibunya. Lalu kemudian dia minta izin sama ibunya untuk pergi ke kota. Di kota dia bertemu dengan seorang wanita yang dicintai. Hidupnya sukses. Lalu kemudian sang ibunya ini memendam kerinduan. Sang ibu kemudian datang ke kota untuk mencari Malin Kundang. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia bertemu dengan Malin Kundang, si ibu ini mendapatkan perlakuan yang kejam. Lalu kemudian sang ibu ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan dia merasa sakit hati. Lalu kemudian dia mengucapkan kata-kata kutukan dan itu menjadi sebuah malapetaka untuk Malin Kundang. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat alur ceritanya, ya kan? Alur ceritanya kapan kita kenalan Malin Kundang itu siapa. Malin Kundang jadi punya konflik, dia kaya raya tapi ternyata lupa sama ibunya. Lalu kemudian di akhir cerita Malin Kundang ini berubah jadi batu. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa fictional storytelling ini punya alur yang jelas dan penting banget buat podcaster untuk menceritakan apa yang dia sampaikan ini dengan menarik sehingga tidak membosankan untuk audiensnya. Dan jujur aja di Indonesia ini fictional storytelling itu masih sangat terbatas. Ini bisa jadi sebuah poin yang menarik karena fenomena saat ini adalah banyak para ibu itu yang males dongengin anaknya. Jadi kalau kita pengen mengambil format ini untuk podcast kita, ini adalah salah satu keuntungan gitu. Kalau daripada ibu-ibu itu mendongengkan anaknya, lebih baik ibu-ibu ini nyetelin podcast, ya kan? Lalu dia bisa putarkan ketika anaknya mau tidur. Misalnya seperti itu. Jadi bisa dibilang ini peluangnya cukup baik, belum banyak pemainnya di Indonesia, tapi ingat teman-teman ketika memilih untuk menggunakan format podcast fictional storytelling, teman-teman harus memastikan bahwa cerita yang teman-teman sajikan dalam podcast itu memang tidak dibatasi oleh hak cipta. Jadi harus hati-hati karena banyak buku-buku dongeng ataupun majalah-majalah di sana sudah ditampilkan ketentuannya dengan jelas, dilarang untuk mengubah dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk audio, dalam bentuk gambar dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ketika teman-teman mengadaptasi cerita dari manapun, dari buku ataupun dari majalah. Hindari cerita-cerita atau dongeng-dongeng yang memang memiliki hak cipta atau copyright. Jadi pilih yang free copyright aja. Jadi peluangnya masih bagus banget nih untuk fictional storytelling. Lalu kemudian format yang ke-6 teman-teman, yaitu format podcast repurpose content. Kalau teman-teman perhatikan podcastnya Deddy Corbuzier, terus juga podcastnya Raditya Dika, itu sebenarnya adalah salah satu contoh dari repurpose content, di mana sebuah konten itu sebelumnya ada di medium lain, lalu kemudian dikonversi menjadi bentuk podcast gitu kan. Seperti yang Sarah lakukan saat ini, jadi Sarah lagi melakukan Instagram Live, tapi suaranya Sarah masukkan ke komputer untuk dibuat podcast dan di sini ada video yang menangkap gambar Sarah yang nantinya bakal dimasukin ke YouTube. Nah, untuk repurpose konten ini sebenarnya cukup menarik, tapi kebutuhannya banyak, ya kan? Karena ketika melakukan satu kali proses produksi, di situ kita sudah menyiapkan beberapa hal sekaligus. Kita harus sudah mikir, oke, ketika kita melakukan perekaman ini nanti buat gambar di YouTube untuk vlog, kita buat suara untuk podcast, jadi secara perlengkapan banyak yang dibutuhkan. Sarah kasih contoh untuk hari ini aja, ketika Sarah melakukan Instagram Live nih, di sini Sarah nyiapin satu tripod, satu handphone, ya kan, lalu ada mikrofon di sini, lalu di sini komputer lagi jalan, untuk melakukan perekaman suara Sarah. Di depan itu ada tripod lagi di sana. Tripod yang Sarah pasang di situ handphone. Sarah nggak pasang kamera, di situ ada handphone. Lalu di sini Sarah siapin ada handphone juga untuk backup sistem kalau misalnya ada kendala terkait perekaman suara. Lalu Sarah siapin ada catatan di sini biar ngomongnya jelas, dalam artian alurnya jelas apa yang mau disampaikan.
Jadi untuk membuat sebuah repurpose konten di sini ada beberapa perlengkapan yang lebih kompleks. Tapi tentu saja nanti hasilnya akan sebanding. Kita ribet di depan tapi nanti bisa digunakan di beberapa platform sekaligus. Secara kebutuhan dia lebih kompleks. Lalu kemudian repurpose konten ini bisa jadi adalah berbentuk solo podcast maupun interview maupun conversational. Jadi kalau teman-teman lihat podcastnya Deddy Corbuzier itu bentuknya adalah one-on-one interview, ya kan, yang kemudian direkam suaranya, diambil videonya, lalu kemudian nanti didistribusikan di vlog dan juga di podcast. Itu namanya repurpose content. Lalu sudah mulai banyak juga beberapa radio-radio di kota besar di Indonesia yang kemudian melakukan konvergensi juga. Jadi ketika penyiar itu lagi siaran, nanti suaranya itu langsung akan di-convert gitu kan, diambil untuk podcast. Jadi ketika penyiar lagi siaran, daripada mubazir, suaranya diambil nanti untuk dijadikan podcast. Itu sudah banyak dilakukan oleh radio-radio di Jakarta. Pro-nya adalah atau kelebihannya adalah kita bisa bikin satu kali konten, hasilnya banyak gitu. Lalu kontrasnya adalah ya nanti kita akan melakukan beberapa kali proses editing, baik itu editing vokal atau editing audio maupun editing gambarnya, jadi lebih ribet. Pokoknya sebanding lah kalau repurpose konten itu satu kali produksi untuk banyak, berarti tingkat keribetannya juga kalau lebih banyak atau lebih kompleks. Menyenangkan nggak? Menyenangkan sih. Tapi nanti kita akan coba lihat hasilnya dari proses Instagram Live kali ini ya. Apakah audionya bakal maksimal, apakah gambar di vlognya juga bakal maksimal. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tetapi berdasarkan yang dilakukan oleh beberapa podcaster yang ada di Indonesia kayak Raditya Dika. Aku nyebutnya sebenarnya bukan podcaster sih, mereka lebih ke YouTuber gitu kan ya. Tapi kebetulan di konferensi ke podcast, hasilnya bagus kan, baik podcastnya maupun vlognya. Jadi sesuai lah antara kebutuhannya, tingkat kerumitannya sama hasil yang diperoleh atau hasilnya dari aktivitas dia membuat konten itu sendiri atau produksi konten itu sendiri. Lalu kemudian format podcast yang terakhir adalah format hybrid. Format hybrid adalah sebuah format podcast yang memadukan beberapa format sekaligus. Jadi bisa dalam satu podcast itu ada solo podcastnya, lalu kemudian ada interviewnya, lalu tiba-tiba dia melakukan conversational podcast, ada yang digabungin semuanya dan itu nggak masalah. Karena memang sebenarnya di dalam membuat podcast itu nggak ada teman-teman aturan baku, nggak ada sesuatu hal yang jadi pakem pasti. Tadi yang Sarah sebutin ada solo podcast, ada one-on-one interview, ada conversational podcast, ada non-fictional storytelling, ada fictional storytelling, ada repurpose content. Itu adalah membuat ini lebih mudah dipahamin. Tapi pada akhirnya tidak ada format podcast yang berlaku. Tetapi teman-teman ketika udah tahu format apa yang dipilih, itu sebenarnya akan memudah dalam proses melakukan produksi konten. Jadi kalau misal nih, Sarah sekarang kan punya podcast, solo podcast yang The Late Brand with Sarah itu adalah solo podcast. Lalu kemudian podcast yang Kalau Cinta itu adalah non-fictional storytelling. Sarah jadi udah tahu gitu kebutuhannya itu apa aja ketika mau mengeksekusi atau akan melakukan produksi. Sarah udah tahu juga mana sih yang disuka sama audiens gitu. Dan ternyata kalau Sarah bandingin, melakukan komparasi antara non-fictional storytelling sama solo podcastnya Sarah, itu ternyata lebih banyak pendengarnya yang non-fictional storytelling. Lebih banyak pendengarnya. Jadi kalau ngelihat backgroundnya Sarah yang bukan public figure alias orang biasa-biasa aja, lalu Sarah menyajikan dua buah format, satunya non-fictional dan satunya solo podcast, ternyata trafficnya itu lumayan jauh terpautnya. Nah di sini Sarah bisa bilang bahwa kalau teman-teman memilih untuk memilih format podcast solo podcast alias monolog, teman-teman harus berjuang ekstra atau berjuang lebih keras untuk mendapatkan perhatian audiens dibandingkan dengan format podcast lainnya. Solo podcast dengan one-on-one interview aja itu lebih banyak menarik perhatian yang one-on-one interview. Kalau Sarah lihat ya, berdasarkan beberapa podcast, kenapa?
karena keberadaan si narasumber ini bisa menjadi magnet untuk daya tarik buat pendengar mendengarkan. Tapi balik lagi ke konten yang dia sajikan, ke topik yang dia angkat. Kalau topiknya itu menarik, ya dibawakan sendiri aja juga bisa. Tapi sebuah topik yang menarik dibawakan satu orang sama dibawakan 2 orang, ternyata ketika dibawakan 2 orang itu akan jauh lebih banyak menarik perhatian daripada pendengar. Itu dia. Jadi tadi mungkin buat kamu yang baru aja gabung bareng sama Sarah, hari ini Sarah ngomongin format podcast yang tepat buat kamu. Jadi kita udah tahu nih ketika membuat podcast alurnya itu mau seperti apa. Lalu kemudian teman-teman tahu kebutuhannya dalam membuat podcast itu apa aja. Lalu udah tahu kelebihan dan juga kekurangannya itu apa. Sehingga nantinya pada proses eksekusi teman-teman akan merasa lebih mudah dan juga lebih nyaman. Nah, tadi ada yang tanya ke Sarah, tapi sebelum live gitu kan, ada yang tanya nih kaitannya sama penulisan naskah. Apakah semua format podcast itu membutuhkan naskah? Ada beberapa jenis naskah teman-teman. Untuk naskah kata per kata itu emang lebih cocok digunakan untuk podcast yang solo podcast. Terus non-fictional storytelling dan juga podcast fictional storytelling. Tetapi untuk yang kerangka episode itu paling nyaman, cocoknya untuk yang one-on-one interview dan juga conversational podcast. Lalu untuk bullet point itu cocoknya untuk podcast one-on-one interview dan juga conversational podcast. Jadi intinya adalah teman-teman, ketika membuat podcast ini, kalau teman-teman pengen jadi lebih bagus, lebih terstruktur, kita harus udah nyiapin semua kebutuhannya termasuk juga naskah, dan pilih naskah yang tepat untuk podcastnya teman-teman. Dan di antara semuanya jenis podcast tadi yang udah saya sebutin, mana sih yang paling disukai sama pendengar? Itu faktornya ada banyak banget. Siapa hostnya, lalu kemudian juga topik yang dia angkat, lalu kemudian kualitas audionya, itu akan menentukan podcast itu menarik di telinga pendengar. Tapi kalau disuruh bilang mana sih di antara banyak format podcast yang paling banyak pendengar ya? Sejauh ini kalau berdasarkan data di Spotify ya, yang paling banyak disukai sama pendengar itu adalah conversational podcast yang melibatkan public figure. Itu satu. Lalu yang kedua adalah interview podcast. One-on-one interview itu yang paling disukai juga sama pendengar. Lalu yang ketiga, non-fictional storytelling, temanya horor. Itu paling disuka sama pendengar sejauh ini. Lalu solo podcast kalau Sarah rasa berada di posisi yang cukup bawah. Jadi intinya kalau teman-teman mau membuat sebuah solo podcast, teman-teman harus kuatkan hati atau teman-teman harus pede bahwa mungkin bisa aja jumlah pendengarnya itu nggak sebanyak yang teman-teman kira. Jadi lebih harus berjuang lagi untuk promosi podcastnya. Ada Mbak Nina Rahmani yang udah gabung di sini. Apakah ketika fictional storytelling yang berhak cipta kita jadi nggak bisa siarkan atau boleh hanya tidak diubah semua isinya? Kalau menurut Sarah, kalau kita melihat atau mengambil sebuah dongeng atau cerita, di situ ada keterangan jelas siapa penulisnya. Artinya kita tidak bisa seenaknya mengambil dongeng itu untuk diubah menjadi produk baru. Karena ketika kita melakukan perekaman podcast, kita tuh sebenarnya sedang menghasilkan sebuah produk baru. Nah, ketika kita mau menghasilkan produk baru ini, ketika konten utamanya itu dimiliki oleh orang lain, alangkah baiknya kita minta izin dulu ke pemilik kontennya. Di beberapa buku dongeng atau buku cerita itu di situ ditulis dengan sangat jelas bahwa kita tidak boleh mengubah, memodifikasi, mengadaptasi sedikit, sebagian
atau keseluruhan dari isi konten. Jadi kita harus hati-hati gitu kan dalam memilih sebuah cerita yang nantinya akan dijadikan podcast fictional storytelling. Nah, lalu gimana dong kalau misalnya kita pengen nih mengangkat sebuah cerita yang itu tuh enak gitu dibawakan dalam sebuah podcast. Coba Mbak Nina Rahma mencari buku-buku ataupun cerita-cerita yang itu ceritanya dimiliki secara luas oleh orang. Atau cara gampangnya adalah gimana caranya podcastnya kita itu mengambil cerita yang dia itu tidak ada lagi kepemilikannya, kayak misalnya gitu kan ya, misalnya adalah cerita Timun Emas, lalu kemudian Malin Kundang, lalu kemudian legenda-legenda yang hubungannya sama daerah-daerah atau kota-kota di Indonesia. Nah, itu bisa jadi di situ tidak ada pemiliknya atau tidak ada penulisnya, sehingga kita bisa bebas melakukan perekaman suara atau memodifikasinya. Jadi cara gampangnya coba Mbak cari cerita-cerita dongeng-dongeng yang anonim atau kepemilikan ceritanya itu dimiliki secara umum atau secara luas. Nah, sebagai catatan supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari, coba ketika nanti Mbak melakukan perekaman suara, Mbak cobalah untuk melakukan sedikit improvisasi. Misalnya cerita Cinderella. Dari buku cerita itu jangan langsung diterjemahkan mentah-mentah gitu kan ya. Tapi kemudian lakukan sedikit modifikasi di sana. Modifikasi cerita. Jadi ada sedikit ditambah-tambahin. Kalau misalnya di buku ceritanya itu sepatu kaca warnanya putih, Mbak bisa sedikit merubah bahwa sepatu kacanya warna merah, katakanlah seperti itu. Lalu misalnya kereta kuda atau kereta kencana yang membawa Cinderella ini ke istana, itu ditarik oleh 8 ekor kuda, Mbak bisa modifikasi dibawa oleh 12 ekor kuda misalnya kayak gitu. Jadi ada sedikit modifikasi supaya nggak sama plek dengan cerita yang udah ada. Jadi kayak gitu sih. Jadi pokoknya buat teman-teman yang mungkin akan melakukan perekaman suara fictional storytelling, harap waspada terhadap copyright atau hak cipta milik orang lain. Walaupun itu nggak ada kepemilikan hak ciptanya, lakukan sedikit modifikasi biar nggak sama persis dengan cerita yang sudah ada atau cerita yang sudah didistribusikan. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bikin podcast, sekarang jadi udah tahu kan kira-kira podcast yang tepat buat aku ini apa ya? Yang gampang bikinnya, yang enggak ribet, yang banyak disuka sama pendengar. Pada akhirnya teman-teman bisa memutuskan, oke deh, ini format yang tepat buat aku. Gitu. Karena kalau teman-teman gak menentukan format ini di awal, nanti ketika udah jalan, udah rekaman 1, 2, 3 episode, pasti deh akan ngerasa, kok aku bosen ya? Kok gini-gini doang ya? Aku harus gimana lagi nih? Aku harus buat kayak gimana? Seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah menentukan format ini di awal, nanti ketika menjalaninya pasti bakal lebih mudah dan bakal lebih menyenangkan. Oke deh, itu tadi adalah sedikit informasi dari Sarah terkait dengan memilih memilih format podcast. Jadi semoga teman-teman yang mendengarkan ataupun nanti bisa mendengarkan versi recordingnya, teman-teman jadi tahu bahwa inilah podcast yang tepat buat aku dan aku siap untuk mengeksekusinya atau memproduksinya sehingga lebih nyaman ketika menjalaninya. Seperti itu. Sampai ketemu ya di Sunday Talk selanjutnya. Bye-bye.